إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat azzakumullah. Pada hari ini kita berada pada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis dari sahabat Abi Lubabah Al-Munziri radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah, afdalul ayyam sayyidul ayyami wa afdaluha yaumul jum'ah. Seutama-utamanya hari adalah hari Jumat, penghulunya hari adalah hari Jumat. Bal huwa a'zamu indallah min Idil Fitri wal Adha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hari Jumat ini lebih utama dibandingkan Idul Fitr atau Idul Adha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama jelaskan maksudnya adalah karena ia berulang-ulang setiap pekan, maka dia menjadi lebih utama, karena Idul Fitr dan Idul Adha hanya berulang dalam satu tahun satu kali, tetapi hari Jumat berulang pada setiap pekan. Yang kedua, kenapa kemudian hari Jumat disebut sebagai hari yang lebih utama dibandingkan Idul Fitr dan Idul Adha? Karena hari Jumat murni hari beribadah. Di dalamnya tidak disertai sesuatu yang lain. Berbeda dengan Idul Fitr, setelah berpuasa maka orang bergembira dengan melayakan Idul Fitr. Idul Adha disertai dengan menyembelih hewan kurban, tetapi murni pada hari Jumat beribadah saja. Bahkan umat-umat terdahulu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat azzakumullah, mereka pun diperintahkan beribadah kepada Allah pada hari Jumat, tetapi kemudian mereka meminta digeser pada hari yang lain. Al-Yahud meminta digeser pada hari Sabtu, sedangkan An-Nasara menggeser pada hari Ahad. Padahal umat terdahulu pun diperintahkan untuk beribadah pada hari yang paling mulia ini. Oleh karena itu, salat Jumat adalah merupakan ibadah yang mulia, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan hadisnya, bahkan melebihi keutamaan Idul Fitr dan Idul Adha. Di antaranya juga karena disebabkan hukum salat Jumat haqqun wajibun ala kulli muhtalim. Hukum salat Jumat wajib bagi setiap orang laki-laki yang sedang dalam keadaan safar ataupun sakit, yang dia sudah baligh, wajib. Sedangkan salat Idul Fitr dan Idul Adha, sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Yang kedua, kenapa kemudian salat Jumat menjadi lebih utama? Karena khutbah di dalam salat Jumat didahulukan
dibandingkan khutbah di dalam salat Id, baik Idul Fitr atau Idul Adha. Sedangkan khutbah sebelum salat itu berarti seseorang hendaknya dia menyegerakan datang untuk bisa mendengarkan khutbah. Adapun khutbah Idul Fitr dan Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkenankan bagi mereka yang mau pulang untuk pulang. Perkenankan bagi mereka yang tidak mendengarkan khutbah boleh pulang. Man kana minkum may yajlis, siapa orang yang mau duduk silahkan, yang mau pulang silahkan, tapi tidak dengan khutbah Jumat. Maka oleh karena itu khutbah Jumat diletakkan di depan, di awal sebelum salat Jumat. Oleh karena itu jamaah a'azzakumullah, poin penting yang selalu harus kita ingat bahwa hendaklah datang untuk menunaikan salat Jumat sebelum khatib naik mimbar, sebelum khutbah Jumat dimulai. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna idza kana yaumul jum'ah, apabila hari Jumat datang, kanatil malaikatu bi babil masjid, para malaikat ditugaskan oleh Allah Rabbul Alamin di pintu-pintu masjid, yaktubunal awwal fal awwal, mencatat siapa yang datang awal. Siapa orang yang datang di waktu awal, maka dia seperti berkorban seekor unta. Siapa orang yang datang di waktu yang selanjutnya, maka dia seperti berkorban seekor sapi atau kerbau. Siapa orang yang datang pada waktu selanjutnya, faka'annama qarraba kabshan, maka dia seperti berkorban seekor kambing ataupun domba. Siapa orang yang datang pada waktu selanjutnya, maka dia seperti berkorban seekor ayam. Siapa orang yang datang pada waktu selanjutnya, maka dia seperti orang yang bersedekah dengan sebutir telur. Apabila khatib sudah naik mimbar, fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar naik mimbar, tawaw as-suhuf, para malaikat menutup catatan. Yastami'una dzikra, mereka pun ikut mendengarkan khutbah. Maka keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan di dalam hadis hanya didapatkan oleh mereka yang hadir lebih dulu sebelum khatib naik mimbar. Adapun mereka yang datang ketika khatib sudah naik mimbar seperti sekarang ini, bukan berarti tidak tercatat bahwa dia melakukan salat Jumat, bukan. Tapi dia tidak tercatat sebagai orang yang datang awal fal awal. Artinya dia tidak termasuk ke dalam catatan para malaikat orang-orang yang mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan tadi, berkorban seekor unta dan seterusnya. Namun jamaah azakumullah, ini poin penting juga yang perlu kita fahami. Namun tentunya dalam hal ini kita terus berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan kita ketika kita menunaikan salat Jumat. Sebagaimana kita ketahui juga, kita dianjurkan untuk mandi sebelum salat Jumat. Man ghassala wa ightasala wa btakara wa bakkara wa dana fasami'a wa ansata. Siapa orang yang dia mandi lalu kemudian dia berangkat lebih awal, mendekat kepada imam, mendengar khutbah, diam dengan penuh ketenangan dan khusyuk, lalu dia melangkah berjalan kaki, maka setiap satu langkahnya yakhtu ilal masjid, kana khutwatuhu, satu langkahnya Allah Rabbul Alamin jadikan lebih baik daripada orang yang menunaikan qiyamus sanah, salat 1 tahun. Dijadikan lebih baik daripada siyamuha, orang yang berpuasa 1 tahun. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini hadis yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya salat Jumat, betapa begitu besar kedudukannya salat Jumat di dalam Islam. Namun terkadang sebagian kita malah justru ketika salat Id dia bisa datang lebih awal, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha. Tetapi ketika salat Jumat dia datang lambat. Padahal dari sisi hukum dan juga dari sisi keutamaan jelas lebih utama salat Jumat, sebagaimana tadi hadis yang telah kita sebutkan. Bahkan tadi Rasulullah SAW sebutkan langkah kakinya dia berjalan menuju masjid dengan melakukan apa yang tadi disebutkan, mandi dan seterusnya, maka dia mendapatkan keutamaan seperti bahkan lebih baik daripada orang yang berpuasa 1 tahun, ibadah 1 tahun. Dan apabila kita hendak berangkat salat Jumat, seperti para pekerja hari ini yang mungkin tidak sempat habis ini langsung salat Jumat, maka dari pagi dia bisa lakukan itu. Para ulama katakan mandi Jumat boleh dilakukan sejak waktu subuh. Jadi dari waktu subuh dia sudah meniatkan mandi untuk menunaikan salat Jumat, kalau dia tidak sempat untuk mandi di tempat kerjanya. Jadi dari awal dia berangkat menuju tempat kerjanya, dia mandi, dia niatkan
untuk salat Jumat. Dan mandi tersebut tata caranya seperti mandi janabah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat azzakumullah. Tentu juga dianjurkan kita menggunakan pakaian yang terbaik, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian ketika salat Jumat. Yang itu semua kita lakukan dalam rangka memuliakan hari Jumat dan juga memuliakan ibadah salat Jumat. Serta juga tentunya dianjurkan bagi kita untuk berusaha mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Seperti tadi kita sudah sebutkan hadisnya. Dia mendekat, lalu kemudian dia mendengarkan khutbah Jumat, lalu kemudian dia diam tenang mendengarkan khutbah Jumat. Apabila seseorang datang ketika khutbah Jumat sudah dimulai, maka dia boleh menunaikan salat tahiyatul masjid dengan diringankan bacaannya. Karena Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat datang masuk masjid, lalu kemudian dia duduk, lalu Rasulullah SAW tanyakan, apakah engkau sudah salat? Belum. Maka Rasul perintahkan dia untuk bangun untuk menunaikan salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jamaah a'azzakumullah, perhatikan sama-sama betapa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa salat Jumat lebih baik dari apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Jumu'ah pada ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, disebut ahlul iman, di sini disebut orang beriman karena mereka lah ahlul istijabah. Orang-orang berimanlah orang-orang yang menyambut seruan Allah Rabbul Alamin. Apabila dikumandangkan seruan untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah. Artinya bersegeralah menuju menunaikan salat Jumat. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum. Perhatikan ujung ayatnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, bersegera menuju salat Jumat lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Lebih baik di zaman itu, di zaman para sahabat, lebih baik daripada perniagaan dan perdagangan yang sedang kalian lakukan. Bagaimana kita mau menandingi keutamaan-keutamaan hari Jumat? Sebagian yang tadi kita sudah sebutkan. Belum lagi Rasulullah SAW sebutkan bahwa salat Jumat menghapuskan dosa sampai Jumat yang lain. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Satu salat fardu ke salat fardu yang lain, dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, menghapuskan dosa-dosa semuanya di antara itu semuanya. Kalau dosa besar dijauhi, Allah Rabbul Alamin catatkan baginya berbagai macam keutamaan, termasuk tadi diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang. Lalu kemudian tadi setiap langkahnya Allah Rabbul Alamin jadikan bagi dirinya lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun, puasa selama 1 tahun. Lalu kemudian Allah Rabbul Alamin juga berikan pada hari Jumat sa'atun la yuwafiqu 'abdun muslimun qa'imun yusalli yad'u Allah azza wa jalla illa istajaba anhu. Ada satu waktu pada hari Jumat yang dimana waktu tersebut seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doanya, baik itu permintaan kebaikan dunia ataupun akhirat. Para ulama jelaskan itu ada 2 waktu. Waktu yang pertama dari pelaksanaan salat Jumat sampai selesai Jumat, termasuk doanya khatib nanti ketika dalam doanya khatib termasuk juga diantaranya para ulama katakan Al-Imam Al-Qayyim, yang kedua habis salat asar, di mana seorang hamba berdoa sampai matahari terbenam, dijabah doanya dari kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Oleh karena itu ada seorang tabi'in, apabila selepas salat asar di hari Jumat dia tidak pulang ke rumahnya, dia berdoa kepada Allah Rabbul Alamin sampai terbenam matahari sampai maghrib. Apa dari kebaikan-kebaikan yang tidak Allah berikan pada hari Jumat? Ternyata saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat azzakumullah, semua kebaikan-kebaikan yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada hamba tadi,
tidak akan bisa menandingi aktivitas-aktivitas seperti jual beli sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Bersegera menunaikan salat Jumat itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut dan meyakininya. Bahkan bukan kebetulan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, sama di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, surat yang berdampingan, persis berdampingan. Setelah suratul Jumu'ah, suratul Munafiqun. Di ayat yang ke-9 di suratul Jumu'ah, Allah serukan agar supaya orang-orang beriman segera menyambut seruan Allah Rabbul Alamin untuk menunaikan salat Jumat. Di ayat ke-9 dari suratul Munafiqun, Allah Rabbul Alamin ingatkan orang-orang beriman, jangan lalai dari mengingat Allah. Urusan pekerjaan, aktivitas, hentikan dulu. Tunda sejenak, berhenti sejenak. Tunaikan salat Jumat, jangan sampai membuat lalai dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau yang di sana disebutkan itu lebih baik bagi kalian. Yang di surat Al-Jumu'ah disebutkan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Tetapi yang di suratul Munafiqun, perhatikan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang lalai dari menunaikan salat Jumat, maka mereka itu orang yang merugi. Dan kerugian bertingkat-tingkat, tidak pada satu tingkatan saja, bertingkat-tingkat. Ada yang rugi, sangat rugi sekali, apalagi dia tidak salat Jumat sama sekali. Dan kerugian berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kelalaiannya masing-masing. Mereka yang tidak mengerjakannya sama sekali, maka itu kerugian yang sangat besar. Yang masih salat Jumat tetapi ternyata masih sering tertinggal juga, itu juga kerugian. Karena hari Jumat, hari di mana orang dianjurkan atau diperintahkan mendengarkan nasihat. Itulah mengapa dilarang oleh Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat berlangsung, Anda duduk sambil memeluk lutut seperti ini. Yang itu bisa membuat Anda jadi terkantuk atau semisalnya, atau bahkan bisa batal salatnya. Hikmahnya apa? Agar orang sungguh-sungguh mendengarkan khutbah Jumat, nasihat. Mungkin di antara kita ada yang tidak sempat ikut kajian yang rutin, tetapi setidaknya dia mendengarkan khutbah Jumat, bagian nasihat. Bagaimana orang mukmin dalam satu pekan kosong hatinya dari nasihat, kosong hatinya dari pelajaran, kosong hatinya dari apa yang mesti dia dengarkan dari firman Allah ataupun dari sabda Rasulullah SAW. Itu maka tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa hari Jumat ini, salat Jumat ini lebih utama dibandingkan Idul Fitr, Idul Adha. Maka khutbahnya diletakkan di awal. Berbeda dengan Idul Fitr, Idul Adha. Salat lebih dulu, habis salat mereka bisa pulang. Tapi Jumat Anda datang, mau tidak mau Anda mendengar khutbah dulu, baru menunaikan salat. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin, juga negeri kita dari berbagai macam keburukan, dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan juga tentunya di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur lil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin, dammir diyarahum, shattit shamlahum, dha'if quwwatahum, zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulatana ulata umuril muslimin wahdihim ila siratik المستقيم واهدهم إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.